Nah, assalamualaikum sahabat, ketemu lagi bersama saya Arif Afriansyah dalam bincang inspirasi. Dalam hal ini kita telah kedatangan sahabat lama ya. Dia itu seorang loper koran dan kini menjadi pejabat di Kota Singkawang, pejabat panitia pengawas pemilu atau Panwaslu. Dulu dia seorang loper dengan perjuangan yang cukup keras. Akhirnya dia kini menikmati masa jabatannya di Bawaslu Kota Singkawang. Bersama saya Bang Robi. Bang, kita tak bisa salam ini Bang. Nah Bang, pernah nggak terpikir, saya ingin bertanya kepada Abang nih Bang, tentang awal hidup Abang. Dari dulu kan loper koran Bang, benar Bang ya? Sempat Pernah loper koran, Abang marang-lintang ke teman-temannya banyak, bahkan ada teman media, teman ini. Dan sekarang Abang sudah menjadi seorang, boleh dikatakan, pejabat di Bawaslu Singkawang. Ya, sebelah saya adalah Bang Robi. Bang Robi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bang, bisa diceritakan Bang, kok beda nggak Bang? Dulu ini kan Abang pernah jadi loper. Bisa diceritakan apa waktu awal jadi loper Bang? Ini ngingatnya agak ngingat cerita lama jadi kan. Jadi emang nggak juga sepintas sih kita kan kadang, karena itu pada saat masa-masa kuliah kan berarti kan kita pengen eksis, menampilkan apa yang bisa kita buat kan, hal-hal yang positif dan bisa bermanfaat buat kita kan. Apalagi kemarin kita kan ya kondisi ekonomi kita kan berbeda dengan teman-teman, jadi emang harus cari uang sendiri. Satu sisi kita ada peluang untuk jual koran, kita sempatkan jual koran gitu. Itu tahun berapa Bang? Itu lupa ingat. 2000-an lebih? Pokoknya 2004, 2005 mungkin lah, kisaran gitu. Berapa lama jadi loper Bang? Hitungan jadi loper nggak lama sebenarnya, karena sempat nggak sukses jadi loper. Karena kemarin kan kanvas kita harus kerjasama dengan toko-toko, kita pasang tempat untuk naruh koran di titik-titik gitu. Kurang sukses, tapi malah betah di media gitu kan, dan nyambil ke hal yang lain. Bang, setelah loper kan pernah kerja bank ya? Alhamdulillah pernah. Pernah. Itu berapa lama Bang? Di salah satu bank lah pokoknya ya? Saya 5 tahun di 2 bank. Di 2 bank? Di 2 bank. Sebagai karyawan atau freelance atau pencari nasabah? Nah itu ceritanya pas tamat kuliah belum dapat ijazah. Nah, jadi karena belum dapat ijazah kan kita pakai surat keterangan lulus saja kan. Jadi pakai ijazah SMA. Kebetulan pada saat itu ada pembukaan di Bank Mega Syariah kan, Bank Syariah, kita lihat Bank Syariah, kita basicnya ya berminat aja ikut daftar kan, karena kebetulan ada teman-teman di sana yang ikut daftar. Awalnya ngelamar teller, tapi ternyata pada saat wawancara, karena mungkin kita punya basically, karena background pendidikan kan manajemen kan, nyambung lah gitu. Ini akhirnya disuruh jadi marketing atau Di salah satu bank? Di salah satu bank. 2 bank? Di 2 bank. Bang, dulu loper atau dulu di bank? Kalau loper ini kan pada saat saya masih kuliah. Oh, kuliah. Kalau di bank pada saat tamat kuliah masuk 2008. Abang lulusan mana Bang? Saya alumni STI yang mulia juga. Oke, perjuangan Bang Robi ini mulai dari loper hingga pernah kerja bank. 2 bank dikerjanya, dia seorang marketing. Kemudian dia kuliah di STIE ekonomi, jurusan manajemen. Bang, awal sejarah jadi masuk anggota Bawaslu itu gimana Bang? Apakah memang pengen hijrah dari bank ke Bawaslu atau gimana? Dulu kan sebenarnya opsi tamat, ini cerita dulu, opsi tamat kuliah pilihannya kan 2, mau kerja di bank atau di wartawan, karena ada basically teman-teman bisa belajar senior di wartawan. Akhirnya ikut kawan di perbankan. Habis di perbankan kan terakhir saya 2013 saya posisi manajer di salah satu bank mikro juga. 2 tahun 2013 saya keluar karena mungkin ada banyak pertimbangan sehingga saya harus keluar kan.
ada hal masalah keluarga, ada urusan keluarga segala macam, juga faktor tadi karena bisa kerja di bank, orang bilang ya, kerja di bank riba segala macam kan, walaupun itu bank syariah. Habis itu yang kerja yang begitu keluar kan sempat hijrah ke Sambas, ada hal-hal yang kecil ke keluarga, tapi begitu pulang kan kita kan masih banyak kosong nih, mau kerja apa gitu. Akhirnya kan banyak juga sebagian teman-teman kita juga ada yang di penyelenggaraan pemilu. Kita dulu sangat kosong sekali. Nah, sempat akhirnya begitu ada posisi coba belajar dulu, akhirnya belajar sempat saya di KPU itu sebenarnya. Sempat di KPU itu. Tetapi bukan komisioner. Bukan komisioner karena usia kan masih belum masuk. Usia saya kan saya dulu ada persyaratan usia minimal berapa? Usia saya sebenarnya belum sampai 30 tahun kan. Akhirnya Bawaslu. Akhirnya saya sempat belajar di KPU pada saat Pilgub kemarin, jadi operator memahami tentang penyelenggaraan pemilu. Begitu ada posisi pembukaan di Panwas, ya kita coba daftar berdasarkan pengalaman di kebetulan pada saat KPU. Di KPU akhirnya coba ngetes, alhamdulillah lulus gitu kan. Kita ya nggak nyangka kita kan intinya, tapi kita berjuang lah semaksimal mungkin pada saat tes gitu, bagaimana prosedurnya, bagaimana kita lalui sama baik. Tahun berapa tuh lulus Bawaslu? Waktu di Panwas itu 2016. 2016 ini. Pilkada 2017. Berarti ini udah satu kali pilkada. Udah satu kali pilkada. Berapa periode saat ini? Kalau periodisasi, kalau ad hoc itu kan tidak ada periodisasi. Kalau ad hoc itu kan kemarin waktu Pilwako saya 2016 kan ya. 2017 selesai, begitu Pilgub itu kan tahapan mulai 2018. Sehingga tes lagi di 2017 akhir itu lulus kan menjadi Panwas di Pilgub. Begitu ada seleksi pembukaan di Bawaslu 2018, kita ikut lagi kan. 2018 lolos lagi. Lolos, alhamdulillah. Oke, Bang, ini kan dari Loper, dari Bank Bawaslu. Ada kendala nggak? Ada tantangan nggak di Bawaslu ini, atau sudah mendalami ini kan berbau politik? Siap. Gimana bisa menyesuaikan, bisa menyelesaikan pekerjaan waktu di Bawaslu? Memang agak kontra sih dengan antara tadi kalau di perbankan kan saya mengelola risiko juga, risk operation, keuangan kan itu juga sama, collection, funding segala macam. Berbeda sekali dengan di Bawaslu karena harus memahami regulasi. Tapi tadi apa? Itulah mungkin pengalaman pada saat kumpul dengan teman-teman media waktu Loper kan sering baca regulasi, baca apa, tahu sedikit, akhirnya nyambung gitu. Terus juga mungkin pengalaman belajar sama teman-teman. Yang penting kan kita mau nih gitu. Awal-awalnya emang agak menyesuaikan, tapi kan regulasi memang kita harus pahami. Tapi sisi manajerial, memanage itu kan kita di posisi puncak di kabupaten itu kan kita punya hierarki. Pemahaman pengalaman pada saat manajerial itu harus kita bisa kita kembangkan, bisa kita salurkan di. Iya. Penyesuaiannya berapa lama kita masuk? Bisa langsung terima gitu, langsung nerima ya, karena, jadi mudah segala pekerjaan. Ya, salah satu di situ intinya begitu saya mau melangkah itu kan kita sudah ada bekal. Oh, kalau kerja di ini begini loh ya pemahamannya, begitu anak kita di sini. Jadi kita sudah tahu artinya, sudah tahu ritmenya, sudah siap dengan konsekuensinya. Gitu. Intinya ya kita siap untuk belajar kembali. Ada pengalaman yang unik atau tantangan selama menjadi petugas Bawaslu? Atau semuanya lancar? Tidak juga sih, karena namanya dinamika ini kadang kan walaupun ada hal tertentu yang kadang kita sudah persiapkan, kadang masih ada juga di luar skenario atau rencana yang sudah kita matangkan. Misal karena tadi dinamika, karena banyak berhubungan dengan orang banyak kan pasti, bagi kepentingan. Yang uniknya kadang kan kalau di Bawaslunya kan kita kan semi pengadilan. Karena tadi kita sudah satu sisi kita mengawasi, satu sisi kita juga mengadili, terus proses mediasi akan berbeda. Apalagi regulasi itu berbeda-beda. Uniknya di situ. Tapi tidak ada ancaman selama bertugas. Tekanan. Kalau tekanan kerja pasti ada. Karena tadi kan pressure kerja, karena kan kita kan ada timeline, ada tahapan yang harus kita kejar. Tapi tadi ini intinya komunikasi, koordinasi sih. Tekanan paslon dari simpatisan, rasa tertekan sekali ada? Tidak juga sih. Enggak juga. Karena tadi dari awal
di semua tahapan di awal-awal proses itu sudah kita komunikasi dengan baik dalam arti menyampaikan. Kecuali misalkan memang dari awal kita tidak membangun komunikasi yang baik dalam arti yang positif, dalam arti kan ada proses-proses pencegahan kita sampaikan. Intinya kita terbuka karena penyelenggara ini kan harus kita ke publik harus terbuka dalam hal misalkan hal yang bisa kita sampaikan. Kita memberikan edukasi sebenarnya. Bang, waktu pilwako atau pilkada itu kan waktu bersama keluarga itu berkurang. Apakah keluarga memahami kondisi seorang pejabat Bawaslu yang jam terbangnya memang cukup padat ketika pemilu dimulai? Itu seperti apa abang meyakinkan keluarga bahwa waktu kita tersita? Atau ada membagi waktu untuk keluarga sesibuk mungkin waktu saat pilwako atau pilkada? Dalam pilkada ini kan tidak semua tahapan itu sibuk ya. Yeah. Makanya kita yang harus ngatur waktu. Tetapi keluarga sudah paham karena waktu kerja di tempat lama di dunia perbankan pun kita sudah full time, dalam arti sering lembur, sering pulang malam. Memang seperti itu suasana kondisinya. Istri paham. Jadi begitu masuk ke lembaga Bawaslu pun ya sudah memahami dan memang kita sudah jelaskan. Tapi waktu di loper sampai bank kan itu teratur jamnya. Jarang malam. Kalau di Bawaslu sendiri, waalaikumsalam. Kalau di Bawaslu sendiri, malah di perbankan dibilang teratur dan juga teratur, malah ada ini apa? Sama kerjanya kadang beda. Kita kadang pulangnya pulang malam, pulang jam 4 sore, jarang sekali. Tapi untuk yang ini makanya kita secara jam kerja kita sudah hampir sama sih. Enggak, cuma beda tadi kita penanganan aja. Ini terkait memahami masalah regulasi. Kalau yang ini kita juga menyesuaikan mengenai bagaimana target. Itu yang target aja. Bang Robi, ada nggak target abang ke depan untuk melangkah kemana lagi nih bang? Untuk saat ini manusia kan nggak puas nih, cita-citanya pengen pengen ke hal yang lebih tinggi lagi. Ada target? Dia bilang target, intinya enggak. Kalau saya prinsip kerja dimanapun kita kerja, kita harus maksimalkan apa yang bisa kita berikan. Jadi saya bekerja tanpa pamrih lah gitu. Jika memang itu kita sudah maksimal berikan, insya Allah itu akan memberikan hal yang baik bagi kita sendiri dan buat orang lain. Seperti itulah mungkin. Tapi untuk saat ini saya juga agak kepikiran. Intinya apa yang sudah depan mata ini yang saya selesaikan. Hal-hal yang lain karena periode saya masih panjang, masih 3 tahunan, ini kan 2 tahun lebih lah, 2 tahun 11 bulan perkiraan itu masih panjang sehingga pekerjaan di depan mata itu masih banyak sehingga nggak kepikiran harus bagaimana. Intinya berbuat aja yang terbaik, bekerja secara maksimal, jangan lupa dengan tanggung jawab kita, tunggu tupoksi kita karena yang namanya sudah menjadi pejabat publik ya harus menjaga segala hal sehingga kita baik di mata keluarga, baik di mata masyarakat, baik di mata lingkungan kita di bawah. Bang, pernah nggak ada merasa, aku nggak enak dengan yang kenal, aku nggak enak yang kenal. Jadi dihilangkan ya rasa itu jika pada saat pilkada ada temuan yang seperti apa. Jadi itu dihilangkan sifat nggak enak sama yang kenal atau gimana? Mungkin sudah menjadi prinsip kita ya. Pertama begitu pribadi. Kemudian memang di Bawaslu kan dibangun untuk memang harus profesional dalam hal, malah kalau kenal lebih enak kita untuk mengingatkan dibanding kita nggak kenal gitu. Karena udah tahu sifat kita gitu. Kalau nggak kenal kita tegur kadang dia mungkin merasa cuek atau apa tidak tahu mengabaikan. Tapi kalau udah kenal orangnya Robi seperti itu, sehingga kalau memang kita ingat ini loh bang, tapi kan mengingatkan yang baik. Oke bang, kalau memang awalnya teman, ketika calon ada yang mau caleg atau apa kenal, tiba-tiba Anda memang seorang Bawaslu yang harus netral, apakah pernah diejek sahabat atau sahabat banyaknya paham bahwa posisi Pak Robi ini sebagai panitia pengawas pemilu? Sampai saat ini mungkin ejekan sih enggak, tapi kadang kalau gurau-gurau itu biasa. Tapi yang tidak kita jelaskan ke teman-teman seperti apa regulasi seperti ini, porsi saya selaku Bawaslu seperti ini, sehingga sampai saat ini mengalir saja. Mereka juga udah paham sih ya Bawaslu ya, begitulah Bawaslu ya. Oke, sahabat, mungkin ada Bang Robi ini patut kita menjadikan contoh
Karena apa? Karena dari step by step dia memulai langkah sehingga dia bisa berdiri dari awalnya loper, dari ke bank, hijrah langsung ke panitia pengawas pemilu atau badan pengawas pemilu. Ini bukan sesuatu yang mudah atau yang instan, perlu proses yang dialami Bang Robi ini. Dan saya ingin mendengar langsung lah untuk sahabat, untuk kiat motivasi dari Bang Robi untuk sahabat-sahabat yang punya keinginan. Apa sih pesan beliau sehingga dia bisa sukses sampai saat ini? Bang, sampaikan Bang pesan kepada sahabat di channel saya Bang. Ini kalau ada pesannya berarti. Iya. Apa ya? Paling begini ya. Kalau kita bekerja itu harus totalitas, harus tulus, harus ikhlas. Jadi tidak berorientasi berapa hasil yang terdapat. Tapi kalau kita sudah berbuat maksimal, ya ternyata tidak sesuai ekspektasi kita, maka kita evaluasi. Mungkin rezekinya seperti itu dulu gitu. Tapi insya Allah rezeki tidak akan berbagi kepada orang lain jika memang kita sudah usahakan. Doa dan ikhtiar itu sangat perlu. Intinya kerja ikhlas, kerja harus totalitas. Insya Allah nanti rezeki itu akan mengalir. Nah, dari pesan Bang Robi tadi, kerja itu dengan totalitas, yaitu dengan keikhlasan, maka mengalirlah rezeki. Dan ini sahabat maupun generasi-generasi muda harus mengambil hikmah dari perjalanan Bang Robi ini. Bang Robi yang merupakan kini menjadi pejabat di Badan Pengawas Pemilu Kota Singkawang, menjadi tokoh inspirasi dalam bincang-bincang kita pada hari ini. Dan nantikan bincang-bincang saya selanjutnya di tokoh-tokoh lainnya. Terima kasih.